Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada, mudah-mudahan sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap jadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan rahmat, kelimpahan ampunan, dan kelimpahan maghfirah, berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Khusus pertemuan pada kesempatan hari ini, kami akan menanggapi dan memusyawarahkan dan menjawab apa yang ditanyakan peristiwa video yang sebelumnya yang membahas tentang air suci tapi tidak mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini ada sahabat saya, ya, ada sahabat saya yang tanya, juga seorang YouTuber namanya Mas Fendi ya, yang dari Jakarta. Beliau tanya adalah, sebelumnya saya menerangkan air suci tapi tidak mensucikan, ya. Air yang suci, airnya itu suci tapi tidak bisa mensucikan, ya. Airnya suci, baguslah, bisa dibuat wudu, tapi tidak sah dalam wudunya. Nah, apa? Yaitu sesuatu air yang suci yang bisa dibuat untuk wudu tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena itu berubah sifatnya, berubah warnanya, berubah apa? Air itu dari asalnya, merubah air itu dari asalnya. Asalnya air itu kan putih, ya, tidak bau, tidak ada warna-warni, dan juga tidak berubah, tidak ada rasa, ya. Itu air yang suci. Bisa dibuat minum, bisa. Nah, dibuat minum bisa. Contohnya air teh, air kopi bisa dibuat minum, tapi tidak bisa dibuat wudu. Nah, ini pembahasan saya video yang sebelumnya. Terus Mas Fendi yang dari Jakarta ditanya, pertanyaannya adalah, kalau air galon Pak Ustaz, apakah bisa dibuat wudhu? Nah, jadi pertanyaannya Mas Fendi adalah, apakah kalau air galon itu bisa dibuat wudhu? Jawabannya adalah, kalau keterangan yang dari awal itu adalah suatu air yang suci yang bisa dibuat wudhu itu air yang asli, ya, air yang natural, air yang tidak dibuat-buat. Nah, ada berapa air yang bisa dibuat wudhu? Ada 7. Air laut, air hujan, air es, air laut, air sumur, air sungai. Ada 7, ya, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan Mas Fendi itu bagaimana? Kalau air galon Ustaz, apakah bisa dibuat wudhu? Begitu. Air yang selama ini tidak berubah hasilnya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, dan tidak berubah dari aslinya, bisa dan boleh dibuat wudhu. Nah, begitu Mas Fendi, ya. Boleh dibuat wudhu kalau air itu tidak berubah dari asalnya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, tidak berubah sifatnya, asli natural dari awal. Air galon itu apa berubah? Ya tidak berubah. Cuma air galon itu mungkin dikemas, mungkin asal aslinya memang begitu. Cuma disaring tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 begitu. Level 2. Boleh sahabat. Ya, boleh sahabat. Yang penting sahabat Fendi tidak berubah atau tidak merubah dari asli atau asalnya air tersebut. Boleh. Tapi kalau teh,
air kopi, ya, air susu, air susu jelas tidak boleh. Walaupun kita kondisinya kaya, cukup uang, tapi untuk melakukan wudhu untuk sholat tidak boleh. Karena itu sudah berubah sifatnya, berubah baunya, dan berubah warnanya. Begitu sobat Masindia. Makanya wudhu itu sebenarnya itu tidak wajib sahabat. Wudhu tidak wajib. Tapi kalau sholat tidak melakukan wudhu, karena wudhu itu sudah masuk ke dalam sesuatu yang harus dilakukan, ya tidak sah sholatnya. Itu sahabat ya. Makanya kita kalau melakukan sholat, melakukan ibadah sholat, itu harus suci badannya, ya, suci pakaiannya, terus suci tempatnya, semuanya harus suci. Biar apa? Biar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu sahabat ya, sholat itu adalah menentukan ibadah itu mengantarkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu akan wajib. Sholat itu wajib selamanya. Tidak ada tawar menawar. Sholat itu wajib dilakukan kapanpun, dengan siapapun, di mana, dengan kondisi seperti apa, mau mati pun sholat itu wajib. Makanya sahabat, ilmu dasar ini penting. Caranya berwudu, cara melaksanakan wudu. Channel ini akan kami perbuat untuk mengaji, sharing, apalagi konsolidasi, koordinasi, bertanya, musyawarah. Untuk apa channel ini? Memang untuk kami sharing bersama untuk kajian-kajian ilmu dasar, ilmu fikih, ilmu syariat yang kita butuhkan dalam sehari. Ini penting untuk kita bahas, sahabat. Caranya beribadah, caranya wudu. Tapi kalau saya ada yang keliru dan ada yang salah, ya mohon maaf. Ya, mungkin bisa kita sharing bersama. Cuma kami akan mengawali, ya, memberikan informasi, memberikan musyawarah, karena ini adalah penyampaian ilmu-ilmu dasar dalam fikih. Penting sahabat. Karena kalau sholat itu baik, sholat itu bagus, maka semua amal yang lain akan bagus. Kata Allah, sholat kapanpun dimanapun sholat tetap wajib, dan sholat itu akan mengantarkan amalan-amalan yang lain untuk lebih baik lagi daripada yang lain. Artinya kalau sholatnya baik, akan menentukan amalan-amalan yang lain juga akan baik. Mudah-mudahan dengan perantara sholat, dengan perantara musyawarah ini bisa mengantarkan kita ke jalan yang lebih baik lagi. Orang manusia sahabat tidak akan benar terus, pasti ada salah. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang sadar dengan kesalahannya dan selalu setiap saat untuk memperbaiki apa yang kita harus diperbaiki. Salam semangat, dan mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin rabbil alamin. Mungkin itu sahabat ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.